الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa kesempatan, berupa kesehatan, yang kedua nikmat tersebut mudah-mudahan kita gunakan selalu dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita lanjutkan. Kita masih pada ayat yang ke-17 ya. Ya. Kutilal insanu ma akfara. Kita sudah sampai kepada kalimat kutilah ya. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar kalimat kutilah ya. Sekarang kita lanjut kepada kalimat insan. Kutilal insanu. Ya, kita fokus kepada kalimat insan. Insan di sini disepakati oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir Quraisy. Kutilal insan. Insan yang dimaksud di sini adalah celaka. Celaka siapa? Celaka orang-orang kafir itu ya kan? Yang mana? Yang tidak mau beriman kepada Nabi, yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, yang tidak mengimani hari akhir, yang tidak mengimani hari dibangkitkan dari kubur, ya kan? Celaka manusia. Manusia di sini maksudnya insan, orang kafir, ya kan? Orang kafir Quraisy ya, terutama. Tentunya ini berlaku tentu bagi orang-orang kafir zaman sekarang ya. Celaka orang-orang kafir sekarang ini. Kok masih nggak beriman sama Allah ya kan? Kok masih nggak beriman sama Rasul Muhammad? Kok masih nggak beriman sama Al-Quran? Kok mereka masih ada yang mereka nggak percaya terhadap hari akhir dan hari kebangkitan manusia? Itu yang pertama ya, insan. Kemudian kenapa pakai kata-kata insan? Kutilal insan. Kok kenapa nggak pakai kutilal kafir? Gitu. Paham maksudnya? Padahal yang dimaksud ayat ini kafir. Ayat ini kafir, orang kafir yang dimaksud. Kutilan insan itu, insan di situ orang kafir yang dimaksud, ya, paham ya? Orang kafir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nggak pakai kata-kata kafir. Kutilal kafir, celaka orang-orang kafir, kan begitu mestinya. Biar lebih gampang, biar lebih mudah dipahami, kan begitu ya? Kutilal kafir, celaka orang-orang kafir. Tapi ini enggak, kutilal insan. Paham maksud saya di sini? Ya. Kenapa kira-kira? Yang berbuat begitu bukan orang kafir. Orang Islam yang suka menistakan agama dan juga yang muslim berbuat dosa itu juga binasa katanya. Manusia berarti. Manusia ya, semua manusia ya. Berarti supaya menunjukkan bahwasanya yang bisa berbuat kufur itu bukan hanya orang kafir saja, tapi manusia yang lainnya juga bisa berbuat kufur, begitu ya. Jadi kenapa pakai kata-kata insan? Yang pertama ya, dari segi bahasa nanti kutilal insan ini menunjukkan insan lil jinsi. Paham maksudnya? Dari kalangan manusia mukmin ada manusia kafir, kan begitu ya? Insan mukmin, insan kafir, kan begitu ya? Maka tetap pakai kata-kata insan yang dimaksud, tapi insan yang kafir. Kemudian yang kedua, kenapa pakai kata-kata manusia? Ya, kenapa kata manusia? Ya, bisa jadi bermakna umum juga, ya. Bisa jadi bermakna umum, ya, umum, ya. Kutilal insan, celaka manusia, ya kan? Siapa yang nggak beriman sama Nabi, yang nggak percaya sama hari akhir? Bisa juga orang Muslim juga nggak percaya sama hari akhir juga ada. Ada orang yang berislam tapi nggak percaya sama hari kiamat juga ada, begitu loh ya. Artinya apa? Ayat ini nanti bisa bermakna umum insannya itu. Insannya bisa bermakna umum. Sebagaimana kaidah adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kan begitu ya. Pelajaran ibrah
itu diambil dari keumuman lafaz. Al-ibrah bi umumil lafzi ya. Ibrah itu diambil dari keumuman lafaz. Insan itu lafaz yang umum, berarti bisa mencakup orang mukmin juga ya. Bisa juga mencakup orang kafir juga. Begitu ya. Nah, kemudian juga menunjukkan kenapa insan itu lil jinsi, kemudian di belakangnya nanti ma'akfara itu menunjukkan bahwasanya memang ya, kenapa kata-kata kafir itu pakai manusia, karena nanti yang paling banyak masuk neraka, yang paling banyak itu justru dari orang-orang kafir daripada orang-orang yang mukmin. Ya. Kenapa? Karena paling banyak nanti di neraka itu paling banyak. Ya, paling banyak daripada orang mukminnya. Ya. Makanya ambil kata-kata manusia saja. Manusia itu manusia yang paling banyak itu nanti masuk neraka. Ya. Manusia yang paling banyak itu manusia yang kufur, bukan manusia yang beriman. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? La taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu bin ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan wa sayakunu salasuna kadzabun yas'umuna annahu nabiyyun wa ana nabiyyun la nabiyya ba'di. Kelak nanti di hari akhir itu, di hari kiamat itu, mau menjelang hari kiamat itu, akan banyak dari umatku ini talhaqa min ummati qabail musyrikin, akan banyak dari umatku ini yang akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budul awsan, dan nanti banyak akan dari umatku ini yang menyembah berhala. Wa sayakunu, dan akan ada dari umatku nanti itu salasuna kadzabun, 30 orang pendusta, yaj'umuna annahu nabiyyun, yang mereka meyakini mengaku sebagai nabi. 30 orang yang akan mengaku sebagai nabi. Ya. Ini sudah berapa orang yang mengaku sebagai nabi? Sudah banyak ya kan? Banyak yang mengaku nabi ya. Itu akan ada fenomena seperti itu. Artinya apa? Artinya akan memang banyak orang kafirnya ini. Akan banyak dari orang yang kafirnya akan banyak. Maka pakai kata-kata manusia. Ya. Kenapa? Manusia kebanyakannya kafir. Begitu ya. Qutilal insanu ma akfaro ya. Qutilal insanu ma akfaro. Mana tadi ayatnya? Ya. Ini lanjutannya. Qutilal insanu ma akfaro. Ma akfaro ya. Ma akfaro ya. Ma, kalimat ma-nya ini ya. Diperhatikan ma-nya. Kalimat ma-nya itu dia bisa bermakna dua ya. Bisa bermakna dua ya. Ma istifhamiyah atau makna ma ta'ajjubiyah ya. Bisa istifhamiyah, bisa juga ta'ajjubiyah. Istifhamiyah itu begini maksudnya, itu kalimat tanya. Ma akfaro, bisa itu bermakna kalimat tanya. Kalimat tanyanya itu artinya begini, malladzi hamalahu ala kufri, apa yang menyebabkan mereka kafir itu apa sih? Apa maksudnya? Ma akfaro. Kalau itu kalimat ma-nya itu kalimat tanya, berarti maknanya pertanyaannya begini. Malladzi hamalahu ala kufri. Apa sih yang membawa mereka itu kok kafir itu apa? Paham ya? Itu kalau istifhamiyah, itu kalau mau tanya, ya kan? Atau ayyu syai'in, ya. Ayyu syai'in akfarahu. Apa sih yang bikin orang kafir itu apa? Yang bikin mereka kafir itu apa? Sama saja sebetulnya. Ini kalau emaknya matanya. Paham maksudnya? Paham ya? Istifhamiyah ya. Cuman kalimat tanya ini enggak perlu dijawab. Sebab kalimat tanya ini kalimat lil ingkari wa taubih. Sebab kalimat tanya ini kalimat pengingkaran dan kalimat pemburukan. Jadi nggak perlu ditanya. Laku apa bang? Kan nggak perlu ditanya kan? Nggak perlu dijawab. Jangan kok laku aja kan nggak perlu dijawab. Itu sebetulnya kenapa sih kamu kok begitu itu? Paham sih? Ya. Ya gimana contohnya ya? Laku apa bang ngano ria ya kan? Maksudnya kenapa sih kamu kok begitu itu? Cuma kalimatnya kalimat tanya, ya kan? Kalimat tanya. Pak di sini, nggak apa-apa. Yang penting diikuti saja ya kan?
Ya, yang penting diikuti saja. Ada ma ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah, heran, ajib. Kalau orang Sasak bilang, orang Ampel bilang ajib, ya kan? Ajib ini. Aneh. Kok bisa? Nah, begitu. Ma akfaro, kok bisa kafir? Paham ya? Nah, ma-nya ini jadi dua begitu. Ma akfaro sama ma tanya, tapi tanya enggak perlu dijawab. Itu kalimat tanya pengingkaran. Ya, yang tanya pengingkaran. Ta'ajubiyah yang kedua, yaitu ta'ajub, heran, kok bisa? Al-Qur'annya sudah kayak begitu, ya kan? Al-Qur'annya mutahhara, marfu'atun mutahhara di aidi safari kiramin barara, ya kan? Kok bisa manusia kafirnya kok bisa? Wong sudah ada rasul, ya kan? Sudah bawa Al-Qur'an, ya kan? Sudah diterangkan, kok bisa kafir? Maksudnya begitu, ya kan? Ya. Paham di sini ya? Baik. Itu ma ta'ajubiyah namanya. Ma ajmala hadzal mandor. Alangkah indahnya pemandangan ini. Begitu kalau kita bilang, ya kan? Ma ahsana, alangkah baiknya. Nah, begitu. Paham ya? Itu kalimat ta'ajubiyah, ya. Kalimat ajib, ya. Kalimat mengagumi sesuatu yang di luar kita, ya kan? Di luar kita, ya. Kok bisa deh, iya. Bukan kalau itu bukan, ya, bukan. Ya. Bukan kalau itu, ya. Itu bukan, ya. Ya, dan baik, lanjut ya, sampai sini selesai sudah ya. Ma akfara, ya. Min ayyi syai'in khalaqa. Diartikan Pak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apakah dia menciptakan? Jadi apakah dia menciptakannya, ya, menciptakan manusia. Nah, taib. Jadi ini ceritanya, ini urutannya begini, urutannya ya. Urutannya Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan, mendiskusikan dengan orang-orang kafir ini. Kenapa sih kok kafir kamu itu? Kenapa sih? Al-Qur'annya sudah jelas, ya kan? Nabinya yang bawa Al-Qur'an, yang dibawa itu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa Nabi itu kurang apa sih dakwahnya? Nabi itu kurang apa? Maksudnya Nabi itu kalau ngajar, kalau menyampaikan dakwah itu kurang apa sih? Ya kan? Kurang sabar dek remah. Nabi dia mau ngajar orang dia kurang sabar dek remah. Kurang becek dek remah. Nabi dia dakwain orang dia kurang becek dek remah. Coba. Terus yang dibawa Nabi itu Al-Qur'an, kurang bagaimana sih Al-Qur'annya itu? Kurang bagaimana coba? Kok tetap kafir? Kan begitu ya? Masih tetap kafir, Allah pindah lagi, Allah pindah maudu, Allah pindah tema. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya Muhammad yang sudah bawa Al-Qur'annya sudah kayak begitu, maka Allah Subhanahu wa taala menyentuh kita. Kamu itu dari mana sih kok kufur itu? Hah? Min ayyi syai'in khalaqa. Dari apa sih kamu itu diciptakan kok kufur? Paham ya? Nyambung enggak ya? Nyambung dengan ayat selanjutnya maksudnya ya. Min ayyi syai'in, dari apa sih bohong ya? Mek kufurnya dari apa? Mek sombong kok percaya ada Allah aja. Bohongnya dari apa? Dari apa? Hah? Apa yang gabai dari apa isyarat? Dari apa bohong dia? Ya kan mek sombong ya dari apa? Min ayyi syai'in, dari apa bohong dia mek sombong? Ini kalimat tanya juga ini. Min syai'in khal, ini kalimat istifhamiyah juga. Cuma istifham takriri namanya. Ketetapan, penetapan, ya. Jadi itu ilmu balaghah ya, balaghah Al-Qur'an. Jadi gampangnya begini, gampangnya ya. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Kahfi itu ya. Kisah sahibul jannatain, ya. Kisah dua pemilik kebun ya. Yang satu kebunnya sedikit hasilnya, yang satu kebunnya banyak. Yang sedikit ini karena banyak infaknya. Yang dua enggak disimpan karena memang orangnya agak pelit, kan? Kiltal jannataini atas ukulaha wa lam tadlim minhu syai'ah wa fajjarna khilalahuma nahara fakana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara
wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ini diskusi dua pemilik kebun. Yang miskin ketemu sama yang kaya. Ya kan? Diskusi. Yang kaya bilang sama yang miskin, ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Harta saya ini paling banyak dari kamu. Harta saya lebih banyak dari kamu. Pengikut saya lebih banyak, lebih kuat dari kamu, ya kan? Saya ini lebih banyak hartanya. Kemudian dia masuk ke dalam kebunnya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Kemudian dia masuk ke dalam kebunnya, dia lihat kebunnya. Dia meyakini bahwasanya kebun saya ini akan abadi. Antabida hadhihi abada, enggak akan rusak kebun saya ini. Antabida hadhihi abada, enggak bakal rusak. Antabida hadhihi abada, ya. Kemudian dia juga meyakini kiamat enggak akan tegak. Kiamat enggak akan tegak. Dan seandainya nanti saya kembali kepada Allah, la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya akan kembali dengan mendapatkan yang lebih baik daripada ini, kebunnya sekarang ini. Kemudian dibilang sama temannya tadi, akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Apa kamu kufur bahwa Allah Subhanahu wa taala bang dia dari tanah, min nutfatin dari nutfah, ya kan? Summa sawwaka rajula, kemudian sempurna jadi seorang manusia. Nek sombong. Bahasanya begitu. Paham maksudnya? Bahasanya kita diskusi. Bang dia yang melarat tak di apa. Kok ya banyak apa yang membedakan min turabin pada koleng pada, ya kan? Min nutfatin pada min nutfah pada. Laku apa bang sombong macam banyak hartanya, banyak ini pengikutnya. Apa? Diingatkan sama temannya. Kenapa kamu sombong begitu? Sama kulit kita sama, ya kan? Min nutfatin juga sama. Maka jangan sombong, kita sama kok, ya kan? Sama dari tanah, dari sama, ya kan? Koleng sama. Ada saya kolek besi aja ada, ya kan? Tolang besi aja ada, ya kan? Pada kapi. Laku apa bang baca saya lebih banyak hartanya dari kamu, saya lebih banyak pengikutnya dari kamu. Apa ngomong macam dia? Paham sih? Lah ini pun juga demikian, yang kalimat ini. Apa kamu sombong ya? Kalau beriman sama Nabi, kalau beriman sama ini, kok bisa min ayyi syai'in? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan min nutfatin khalaqahu faqaddara, ya kan? Kemudian min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin, ya. Min nutfatin ini jawabannya. Kemudian di ayat selanjutnya min nutfatin. Nutfah itu asluhu hiya ma'ul qalil. Air yang sedikit, ya. Air yang sedikit, ma'ul qalil, yaitu air yang sedikit. Min nutfatin khalaqahu, ya. Min nutfatin khalaqa. Min ayyi syai'in min nutfatin khalaqahu faqaddara. Artinya Pak Mungkin? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari setetes sperma dia menciptakannya, lalu dia menentukan takdirnya. Min nutfatin, dari setetes, ya, ma'ul qalil, setetes, ma'ul qalil, sedikit saja, ya. Dia menciptakan kita manusia. Allah menciptakan manusia. Saya mau tanya ini, ya. Dari ayat ini min ayyi syai'in min nutfatin khalaqahu, sebelum saya terangkan artinya, ya. Min nutfatin khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala ingin apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita? Dari kalimat ini, apa yang ingin Allah terangkan kepada kita? Min ayyi syai'in min nutfatin khalaqahu faqaddara. Apa yang ingin Allah terangkan kepada kita? Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dari ayat ini? Kira-kira apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Di mananya?
Hah? Hah? Nutfah menjadi manusia. Bisa digambarkan enggak? Kekuasaan Allah dari nutfah itu kok kemudian jadi manusia. Bisa digambarkan. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari setetes air itu? Paham Mas ya? Gambarannya begini ya. Biar kita bisa memahami betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Luar biasa betul Allah Subhanahu wa taala, ya. Min nutfah ma'un qalil. Ya, dari setetes nutfah ini kemudian jadi kita ini. Saya tanya, ya, lebih sulit mana membentuk manusia dari air sama dari tanah atau dari batu? Lebih susah mana? Hah? Lebih susah membentuk manusia, mengusir manusia dari air atau dari tanah atau dari batu atau dari kayu? Lebih mudah mana? Kalau bagi Allah semuanya mudah. Iya, saya tanya ini maksud saya. Biar kita bisa merenungi. Biar kita bisa merenungi kebesaran Allah. Kalau kita bilang semuanya mudah, ya mudah tentunya. Cuma kan kita harus merenungi. Kenapa dari air? Kenapa Allah nggak sebut dari batu umpama? Minal hajar atau umpama, minas sajar umpama. Kenapa Allah sebutkan dari min ma'in, dari air? Apa maksudnya? Kenapa dari air? Kok nggak dari tanah maksudnya? Kok nggak dari batu? Kemudian jadi manusia. Kan begitu maksud saya pertanyaannya. Ya kan? Padahal kalau kita renungi, mana yang lebih mudah? Kalau kita bikin manusia dari air atau dari batu atau dari kayu umpama. Lebih mudah mana kita bikin manusia? Hah? Benda padat kan mestinya kan lebih mudah. Ya kan? Makanya Allah pakai kata-kata air. Kenapa? Karena manusia nggak mungkin bisa membuat cetakan manusia dari air. Paham maksudnya? Ini menunjukkan kalau Allah mau jadi tanah ya bisa saja. Allah nggak penting itu. Cuman kita merenungi kenapa min ma'in. Apa maksudnya? Nah iya, makanya kenapa pakai min ma'in? Tadi kan antum bilang ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa membacanya itu dari mana? Kan begitu ya? Mana letak kekuasaan Allah itu di mananya? Yaitu min ma'in itu. Kok bisa Ustaz min ma'in? Iya, coba renungkan. Bisa enggak kita membentuk manusia itu dari air? Bisa enggak? Kan begitu maksud saya. Apa maksudnya? Itu merenungi ayat itu begitu maksudnya. Bukan kemudian kita bilang ya mudah semua. Iya, mudah semua, bagi Allah mudah semua. Paham maksud saya ya? Ini supaya kita bisa merenungi ayat ini. Namanya kan tadabbur, ya kan? Kalau kita tadabbur kita bisa merenungi dari mana kok Allah Subhanahu wa taala min ma'in itu kenapa pakai air? Paham maksudnya? Min ma'in kenapa pakai air? Menciptakan manusianya itu. Ternyata apa? Memang manusia itu nggak akan mungkin bisa membentuk manusia dari air, nggak akan bisa. Tapi Allah bisa dari air itu bisa. Airnya sedikit lagi, bukan air yang banyak. Setetes. Supaya kita ini mikir dari manusia itu kayak apa sih? Dari setetes. Paham maksudnya? Nah, ini maksud saya, begitu ya. Kalau kita tadabbur ini ya begitu, tadabbur itu ya begitu. Kenapa kok dari air? Bukan kemudian kita mencoba tanya-tanya, enggak. Kita memang ada penjelasannya begitu loh. Kenapa Allah terangkan begitu? Kenapa pakai ayat min ma'in? Kenapa? Kan begitu ya. Gitu. Paham di sini ya? Nah, kemudian coba perhatikan lagi ya, min ma'in itu dari tetes air, nutfah tadi itu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala terangkan prosesnya, proses dari min nutfah itu, dari sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala nabi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairu
yaqulu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini rawahul Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Penciptaan kalian selama di perut ibu kalian 40 hari nutfah, ya kan? Tsumma yakunu 'alaqatan misla dalik. Kemudian menjadi segumpal darah misla dalik 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan misla dalik. Menjadi segumpal daging 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian ditiupkan ruh. Ya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dengan membawa 4 kalimat, bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Nah, ini maksud min nutfatin khalaqahu, ya. Min nutfatin khalaqahu. Nah, dari hadis ini, ya, dari satu ma'ul qalil, nutfah tadi itu, kemudian yakunu apa? Alaqatan, segumpal daging. Segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal darah, segumpal daging, jadi manusia. Nah, sekarang coba kita bayangkan kekuasaan Allah, uniknya, ya, luar biasanya kekuasaan Allah. Air kemudian berubah jadi segumpal darah. Kalau kita ini ya, kalau kita manusia, air kalau kemudian kita rubah atau ingin kita jadikan dia berubah menjadi sesuatu, pasti kita campur dengan sesuatu yang lain. Paham maksudnya? Air. Kalau pededi kopi, beri apa? Beri kopi, beri gula, ya kan? Jadi kopi. Nggak mungkin dibiarin terus begitu jadi satu zat yang sama, jadi kopi, nggak mungkin. Mesti dicampur. Untuk menjadikan ini jadi sesuatu ini mesti ada campurannya, kan begitu kan? Tapi ini tidak ada campuran sama sekali. Jadi air, Allah jadikan dari air itu juga, jadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu nanti dari situ juga jadi daging, dari situ juga jadi manusia. Jadi air nggak ada campuran apa-apanya, paham ya? Nggak ada campuran apa-apa air ini. Air ini terus jadi ini, terus jadi air memang asalnya, nggak ada campurannya sama sekali. Paham ya? Ini yang Allah ingin terangkan kebesarannya, maksud saya, ya. Saya ingin menerangkan di mana sih letak kebesaran Allah dari kalimat min nutfatin itu dari mana? Supaya kita bisa merenung bahwasanya di dalam diri kita ini sebetulnya kita bisa melihat dalam ayat surat Al-Dzariyat itu yang dibaca oleh Ustaz Imran itu, ya. Tapi yang agak jauh sedikit. Ini wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu dan seterusnya, ya. Nanti ada ayatnya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di dalam bumi ini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, apakah kamu jeling? Ya? Dalam diri kita ini sebetulnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di bumi juga ada, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di dalam bumi ini, di langit itu ada rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeling, mengterwana, maksudnya biar kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya lihat bumi saja, tapi lihat diri kita. Ternyata apa? Di dalam diri kita juga terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Min nutfah tadi dulu, ya kan? Min nutfah tadi dulu, kecil, ya kan? Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Fal yang duril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia itu
melihat, merenungi. Mimma khuliq, dari apa sih diciptakan? Iya kan? Dari apa diciptakan? Begitu. Coba merenungi. Jadi orang, jadi sogi, jadi benyana. Jeling dari apa? Cek sombong ya kan? Cek sombong ya. Cek sombong ya kan? Jeling dari apa? Bapaknya jeling dari apa? Cuma setetes air. Allah pakai nutfah min ma'in qalil. Allah enggak bilang pakai dari air sungai, dari air indah kebesaran. Jadi air yang kecil, yang setetes saja. Subhanallah, kebayang ya? Kebayang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini. Maksud saya ya. Ya, paham ya? Min nutfatin khalaqahu faqaddara ini maksudnya tadi dalam hadis tadi. Faqaddara, dan menetapkan penciptaannya dari nutfah, alaqah, mudghah sampai jadi manusia. Itu makna qaddara ya. Kemudian yang kedua makna qaddara, faqaddara yu'maru bi arba'i kalimat. Allah sudah pasang langsung. Allah sudah tetapkan langsung 4 hal ketika bareng manusia itu. Jadi ketika pas penciptaan manusia tiupkan ruh, ketika sudah jadi manusia bareng, sudah nggak ada jedahnya. Ya? Paham maksudnya tadi? Yajma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, summa yursalu ilaihil malak wa yanfuhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya? Langsung begitu jadi manusia, langsung bareng. Ayo maru bi arba'i kalimat, langsung bareng. Begitu manusia sudah ditiupkan ruh, langsung dia bawa 4 perkara ini. Ayo maru bi arba'i kalimat bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Sudah bareng. 4-4-nya ini bareng pas itu namanya faqaddara. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Paham ayat? Ya, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Faqaddara ini penciptaannya itu sudah disusun plus arba'i kalimatnya sudah ditakdirkan. Ya, faqaddara. Yaitu bikat bi rizqihi. Rizkinya sudah ditakdirkan bersamaan dengan manusia itu ruhnya ditiupkan. Sudah ada rezekinya, ya. Ditetapkan. Ya. Pak Sufaat jadi tukang potong rambut, ya kan? Itu bareng itu sudah bareng sudah, ya sudah bareng, ya sudah, ya. Apalagi rezeki wa ajalihi, ya ajalnya di mana nanti matinya, kena apa matinya, ya kan? Kapan matinya, itu sudah bareng, ya sudah bareng, Wa amalihi, nanti apa yang dia kerjakan, celakanya, bahagianya, ya, keelangan dia, alaqo, kematian ini, mati, itu sudah bareng. Itu namanya min nutfatin khalaqahu faqaddara. Masuk sampai sini, ya? Iya, 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah, kemudian 40 kemudian baru tiup ruh. Berarti setelah 120 hari, ya kan? Berapa bulan ya? 4 bulan ya. 4 bulan baru kemudian ruh ditiupkan plus membawa 4 hal tadi itu, ya kan? Meskipun sebetulnya ketika dimasukkan ke dalam ruhnya itu sebenarnya sudah di sisi Allah sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia sudah ada, cuma diturunkan lagi masuk ke dalam manusianya pas ketika dia lahir. Paham maksudnya? Biar enggak terjadi pertentangan ya. Jadi 50.000 tahun sudah ada sebelum penciptaan manusia. 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia sudah Allah tetapkan takdir hamba sudah Allah. Pas ketika lahir baru dimasukkan, ya kan? Dan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pas ketika lahir itu enggak beda sama yang 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan penciptaan kita. Paham ya? Paham ya? Jadi
sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan kita, 50.000 tahun sebelum penciptaan kita sudah ada, ya kan? Sudah ada ya. Paham ya? Kemudian pas ketika rohnya ini wujud jadi Ustaz Manap, wujud jadi Pak Mukid, wujud jadi ini dimasukkan yang sudah ada 40 tahun dimasukkan. Dan apa yang dimasukkan dalam Allah Subhanahu wa taala bersama kita lahir kehidupan ruh itu enggak akan beda sama yang di 50.000 tahun yang ini, enggak akan meleset. Enggak akan meleset. Enggak akan meleset, sama sekali enggak akan meleset. Harinya enggak meleset, jamnya enggak meleset, menitnya enggak meleset, enggak bakalan meleset. Cuman masuk ke dalam manusianya sebagai takdir, makanya qada takdir, qada dan qadar. Bahasanya begitu. Qada itu yang di 50.000 tahun itu, qadarnya yang jadi manusia. Atau sebaliknya, qadarnya itu yang di sana, yang qadanya yang jadi manusia itu tadi. Dan ini qada sama qadar enggak akan bertentangan, enggak akan beda. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Mustahil beda, pasti sama. Qada, qadar, pasti sama. Ya. Subhanallah. Inilah manusia ya. Inilah penciptaan manusia ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Paham ya? Faqaddara. Hah? Keterangan. Iya, keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral abdi. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir hamba itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan sebelum penciptaan manusia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 hal tadi apa? Apa? Yang 4 hal ada rezeki, ajal, Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Wa syaqiyun aw sa'idun. Bahagia atau celakanya? Celaka atau bahagianya? Amalnya, pertama rezeki, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia atau celakanya? Celaka atau bahagianya? Ini sudah ada tulisannya. Kapan bahagia, kapan sedih, ya kan? Kapan celaka, kapan selamat, beda kabeh tulisannya ya. Labu nang kama labu nang kana labu nang desa sudah ada tulisannya semua ya. Labu nang kama sudah ada tulisannya semua ya. Orang didik selamat sudah ada tulisannya selamat ya kan. Burung lo nabrak burung lo nabrak ya kan? Sudah ada tulisannya. Mau nabrak ya sudah ada tulisannya juga ya kan. Ada tulisannya juga. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita kan nggak tahu takdir kita, ya kan? Makanya nggak usah ini, beramal saja. Beramal saja karena kita nggak tahu takdir kita. Tulisan kita ini di mana nggak tahu. Yang penting keluar rumah doa selamat, ya kan? Keluar mau alako minta selamat kan dek ya baik wes. Lagi engkau selamat apa enggak ya? Selamat apa enggak ya? Ya wes enggak usah epeker ya kan. Lajar baik. Mau lajar baik lah apa-apa. Kan lo tahu rezekinya. Oh, polang beda nang Singapura ya kan. Lajar dak Singapura, temo Singapura ya kan. Jangan kalau terlajar paling nang kena, ya lo apa-apa nang kena. Siapa tahu memang rezekinya di sini ya kan. Ketemu nang yang penting itu keluar dulu. Usaha dulu, doa dulu, usaha ya sudah, ya. Kalau memang itu kita sudah doa, sudah usaha terjadi, itulah takdir kita baru kita ketahuan, ya kan? Baru sudah itu takdir yang sudah dituliskan di sana, ya. Tampaknya hasil dan enggak. Hah? Tampaknya hasil dan enggak nanti tampaknya. Tambah. Tampaknya. Iya. Usaha dulu, pokoknya. Ya kan, odong, beri obat, beri apa macam-macam ya kan, macam-macam beri lampu, beri apa wes ya kan, wes lah ada banyak ya kan, ada satu abi 100 juta rogi, sudah ada tulisannya rogi, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting
jangan bersandar dengan takdir ya. Jangan bersandar dengan takdir ya. Usaha saja dulu. I'malu fasayarallahu a'malakum. I'malu, kerjakan saja. Allah akan mudahkan kamu nanti menuju takdirmu. Allah mudahkan ya. Engkau lagi ndak iya mau matenya becek, matenya laku apa ngaji. Lagi tahu-tahu mate lo becek. Tahu-tahu mate lo becek ya kan. Laku apa ngaji ya kan. Lo ngaji mate becek. Tidak boleh. Sudah beramal saja, ngaji saja. Wong kita nggak tahu kok takdir kita ya kan. Nah kalau kita ngaji, Allah akan mudahkan takdir kita di situ. Yang merubah, Allah bisa saja merubah. Oh karena banyak doa, karena banyak ini yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala catat nggak jadi bisa saja karena doa bisa merubah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebelum turun. Sebelum turun doa bisa mencegah. Ya, cuman kita nggak tahu, kan begitu kan? Mungkin kita nggak tahu. Yang penting makanya banyak doa ini yang penting sebetulnya, ya kan? Doa ini yang penting, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita takdir yang baik, ya kan? Minta takdir yang baik, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala catat, ya Allah jadikan mati husnul khotimah, ya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, kan begitu doanya. Doa saja yang banyak, ya. Wallahu taala a'lam. Ayyasain khalaqa, cukup insyaallah ya. Faqaddara. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Aku lupa lihat astaghfirullah likulli dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.